episode 6 ini Pak Arya ngubungin Iim untuk jelasin ke Iim gimana Pak Arya sama Inggit bisa menikah. Pak Arya juga ngeyakinin Iim untuk merahasiakan hubungan mereka sama teman-temannya. Inggit pun menjadi tenang. Di sini Pak Arya juga berusaha untuk memberitahu Inggit agar Inggit tuh ngerti kalau dia itu udah menikah, harus bisa nempatin dirinya kalau dia udah jadi istri orang, juga menjaga perasaan kedua orang tuanya. Sebenarnya di sini tuh kayaknya Pak Arya tuh udah mulai cemburu sama Tristan. Pak Arya mau ngelarang langsung tapi gak bisa, soalnya kan udah janji sama Inggit dari awal bahwa Inggit masih boleh berhubungan sama Tristan walaupun mereka udah nikah. Makanya di sini Pak Arya tuh jelasinnya dengan cara dewasa yang enggak melarang tapi enggak membiarkan juga Inggit terus berhubungan sama Tristan. Intinya tuh Pak Arya berusaha menjelaskan ke Inggit untuk tahu di mana posisinya sekarang, gimana Inggit harus bersikap sama Tristan untuk menjaga perasaan Pak Arya dan juga kedua orang tuanya Inggit. Tapi di sini yang lucunya itu Inggit nggak ngerti maksudnya Pak Arya tuh apa. Muter-muter ngomongnya Inggit tetap nggak ngerti. Karena Inggit tetap nggak ngerti, akhirnya Pak Arya kasih Inggit waktu 5 menit untuk ngubungin Tristan. Inggit pun ngubungin Tristan, terus dapat kabar kalau Tristan jadi ODP di rumah sakit karena salah satu profesor tempat Tristan bekerja udah meninggal. Inggit sedih banget dengernya, takut banget kalau nanti Tristan kena corona. Pak Arya pun dengan sigap memberi perhatian sama Inggit, terus bilang ke Inggit kalau Tristan baik-baik aja, Tristan gak bakal kenapa-kenapa karena Tristan masih muda, imunnya pasti masih kuat. Belum selesai kesedihan Inggit tentang Tristan, kemudian ibunya menelpon mengabarkan kalau ayahnya jatuh. Inggit semakin bersedih, menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Pak Arya. Malam itu juga Inggit sama Pak Arya langsung bergegas berangkat ke Jogja untuk melihat orang tuanya Inggit. Di tengah kekacauan Inggit mendengar Tristan menjadi ODP dan ayahnya di Jogja yang jatuh, rupanya itu belum berhenti. Sesaat kemudian ada lagi pesan dari Tristan yang mengabarkan bahwa statusnya udah berubah menjadi reaktif. Inggit benar-benar hancur mendengar kabar itu. Inggit pun terjatuh di kursi. Pak Arya terus memberi perhatian sama Inggit, meyakinin Inggit kalau Inggit gak akan sendiri untuk melewati semua cobaan ini. Inggit sama Pak Arya pun berangkat ke Jogja. Di perjalanan Pak Arya terus memberi perhatian dan kekuatan sama Inggit. Dia menyuruh Inggit untuk tidur, istirahat agar bisa lebih kuat. Saat Inggit lagi tidur, Pak Arya diam-diam mencari nomor yang bisa dihubungi untuk mencari tahu keadaan Tristan biar Inggit tenang dan enggak merasa semakin sedih. Soalnya setelah Tristan dinyatakan reaktif, Tristan gak bisa dihubungin. Itu bikin Inggit semakin bersedih. Dengan meminta bantuan kepada teman sesama dosennya Pak Arya, akhirnya Pak Arya bisa menghubungi profesor yang menjaga Tristan di mesnya. Saat mereka lagi sarapan pagi, Pak Arya kasih kejutan ke Inggit. Pak Arya ngubungin temennya yang menjaga Tristan saat Tristan lagi isolasi mandiri di mes. Inggit pun berbicara dengan Tristan, mengetahui keadaan Tristan baik-baik aja. Inggit bilang sama Tristan untuk jaga diri dan harus menjaga kesehatan. So sweet banget ya udah Pak Tristan. Setelah mereka sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Inggit.
Inggit pun langsung melihat keadaan ayahnya. Ayah Inggit udah mulai baik-baik aja walaupun keadaannya masih lemah. Saat Inggit, Pak Arya sama ibunya makan siang, ibunya bilang sama Pak Arya sama Inggit kalau dia mau pergi ke apotek untuk beli obat untuk bapaknya Inggit. Pak Arya pun langsung nyanggupin kalau biar dia aja yang beli. Pak Arya berangkat saat itu juga. Di sini tuh ibunya Inggit ngompor Inggit, bilang kalau Inggit tuh beruntung banget dapet suami kayak Pak Arya yang perhatian banget sama keluarga, juga sayang sama istri. Nggak kerasa akhirnya hari pun udah malam. Saat Inggit menyuruh bapaknya untuk istirahat dan tidur, Inggit memeriksa kamar ayahnya dan banyak banget nyamuk. Akhirnya Inggit pergi keluar untuk beli obat nyamuk. Pak Arya nggak tahu kemana Inggit. Akhirnya Pak Arya nanya sama ibunya. Ibunya bilang kalau Inggit lagi keluar beli obat nyamuk untuk bapaknya. Pak Arya bilang, nggak apa-apa apa bu, keluar malam-malam begini sendiri lagi. Enggak, Nak Arya, nggak apa-apa. Deket juga kok di pertigaan. Tapi sepertinya Pak Arya nggak tenang mendengar penjelasan ibunya. Pak Arya pun pergi menyusul Inggit. Pas banget saat Pak Arya udah nggak jauh lagi dari Inggit, Pak Arya dengar suara minta tolong. Rupanya Inggit lagi dijamret oleh preman. Pak Arya pun dengan sigap berlari membantu Inggit. Akhirnya terjadilah duel antara Pak Arya dengan preman tersebut. Preman tersebut kalah, tapi tangan Pak Arya terluka kena sabetan pisau dari preman tersebut. Inggit takut banget kalau terjadi apa-apa sama Pak Arya. Inggit berkali-kali minta maaf sama Pak Arya. Pak Arya bilang, kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa, ini emang tugas saya buat ngelindungin kamu. Inggit berusaha untuk ngajakin Pak Arya ke dokter, tapi Pak Arya nggak mau. Inggit pun dengan sigap mengobati luka Pak Arya. Dengan drama, Pak Arya teriak-teriak. Rupanya Pak Arya nggak tahan sakit. Inggit bilang sama Pak Arya, jangan kayak gitu lagi, jangan berkelahi lagi sama preman. Nanti Pak Arya mati bagaimana? Pak Arya pun jawab, kalau nggak matinya demi kamu, terus aku matinya demi siapa? Mendengar perkataan Pak Arya, Inggit pun jadi senyum-senyum. Saat mereka tidur bersama di malam hari, Pak Arya menarik selimut Inggit hingga Inggit pun terbangun. Inggit pun berinisiatif untuk membetulkan selimutnya Pak Arya. Tapi Inggit terpleset dan jatuh di atas dadanya Pak Arya. Dengan menatap wajah tampannya Pak Arya, Inggit menjadi berhalusinasi. Inggit berhayal kalau dia menarik tangan Pak Arya dengan ditemani lampu berwarna ungu dan pink yang remang-remang. Inggit memamerkan pose Poladen yang seksi di depan Pak Arya. Inggit menari dengan seksi, memamerkan tariannya di depan Pak Arya. Setelah menyelesaikan tariannya, Inggit pun turun dan mendekati Pak Arya. Inggit mendorong Pak Arya ke kasur dan Inggit pun merangkak naik ke tubuh Pak Arya. Setelahnya Inggit pun sadar kalau itu cuma hayalannya dan cepat-cepat berbalik, pindah ke posisi awal, berbaring di sebelah Pak Arya. Inggit malu banget, tapi Inggit senyum-senyum kesemsem. Kayaknya Inggit udah mulai jatuh cinta nih sama Pak Arya. Sedangkan Pak Arya nggak tahu apa-apa. Inggit ngelakuin apa Pak Arya nggak tahu. Soalnya Pak Arya tidur lelap banget. Itulah akhir dari episode 6. Semakin seru aja ya. Gimana ya kelanjutannya di episode 7? Tungguin ya, nanti saya review lagi dari awal sampai akhir lagi. Dadah.